Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Shalom kepada Ibu Lilis Setianingsih, MKom, selaku dosen dari Pengantar Teknologi Informasi. Kami kelompok 6, saya Maura Eva Angelisa dengan NIM 1325170013 dan dengan kelompok saya. Nama saya Ajis Maulana, nomor induk mahasiswa saya 1325170137. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajrin Mahendra dengan nomor induk mahasiswa 1325170163. Dalam video ini, kami ingin membahas tentang penggunaan sistem informasi di perusahaan PT DCI Indonesia. Apa aja sih isinya? Yaitu ada dampak positif dan juga negatif. Lalu kemungkinan juga ada kemajuan dari teknologi dan serta pengembangan ide dari sebuah teknologi di masa depan yang berfokus pada perusahaan PT DCI ini. Kita punya operational excellence yang didukung dengan automation dan juga artificial intelligence. Di CI kita agresif mau bikin 1000 megawatt. Jadi tujuannya automation, kita pengen ngurangin human-nya. Kita pengen ngurangin human error, kita pengen tingkatin produktivitasnya, efisiensinya. Jadi semakin minim human error-nya, kita akan semakin produktif. Baik, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi, data, manusia, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Dalam dunia bisnis modern, sistem informasi berperan penting untuk efisiensi, keamanan data maupun dan pengambilan keputusan. Di PT DCI Indonesia Tbk sendiri adalah perusahaan penyedia layanan data center tier 4 pertama di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 2011. Visual, animasi diagram sistem informasi, monitoring server, dan sistem keamanan. DCI menggunakan berbagai sistem informasi yang mendukung operasionalnya. Di antaranya yaitu yang pertama ada sistem manajemen data atau data management system yang berfungsi untuk mengelola ribuan server dan data pelanggan secara real time. Yang kedua ada sistem monitoring infrastruktur atau DCIM, Data Center Infrastructure Management, yang berfungsi untuk memantau suhu, listrik, pendingin, dan keamanan fisik server. Yang ketiga ada sistem keamanan informasi atau informasi security system yang berfungsi untuk memastikan keamanan data dari serangan cyber dan menjaga privasi pelanggan. Dan yang terakhir ada sistem ERP Enterprise Resource Planning yang berfungsi untuk menintegritas keuangan, SDM atau sumber daya manusia, dan operasional perusahaan. Melihat banyaknya perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, baik di Indonesia ataupun di dunia ini, salah satu cara supaya data kita atau sistem kita tuh disimpan dengan baik, maka perusahaan DCI Indonesia ini memiliki banyak yang peluang besar dan pastinya berinovasi. Kenapa? Karena akan ada kemajuan teknologi yang dapat diterapkan, seperti integrasi artificial intelligence atau AI. Terus yang kedua ada penggunaan green data center. Yang ketiga adalah Internet of Things. Penerapan sistem informasi di DCI
membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kalau positifnya sih, pertama keamanan datanya lebih efisien, lebih bagus lah ibaratnya. Kalau misalnya terus ada akses informasinya juga lebih cepat. Namun dampak negatifnya ada juga, misalnya seperti ketergantungan tinggi terhadap teknologi maupun sistem. Terus kedua, gampang shutdown jika misalnya ada kendala di sistem juga kan. Semuanya pada pasti bakal ada gangguan juga, terus makin sulit jika ada data yang hilang atau apapun itu, seperti itu. Selain itu, kami juga memiliki beberapa gagasan perkembangan yang ada di PT DCI ini. Seperti ada pembuatan dashboard publik transparan agar kinerja energi dan berkelanjutan dapat dipantau. Yang kedua ada meningkatkan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh staff. Yang ketiga ada pengembangan AI driven maintenance sistem agar gangguan tidak bisa dideteksi sebelum kerusakan itu terjadi. Kesimpulannya, dari penerapan sistem informasi di PT DSC itu membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maupun ketergantungan data perusahaan. Oke, untuk itu sekian dari ngopo kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.